Hai semua, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, biasanya aku ajak Eliona untuk berdoa supaya dia juga terbiasa untuk berdoa. Berterima kasih sama Tuhan karena udah dikasih nafas, masih bisa bergerak, berbicara, mendengar, dan lain-lain. Kita harus tetap bersyukur. Kalau menurutku memang bersyukur dalam konteks ini cukup mudah. Tapi kalau misalnya kita dalam sebuah masalah atau lagi kesulitan, kekurangan, terus kita dipaksa atau disuruh belajar untuk bersyukur. Ya memang agak susah sih karena kondisinya pasti kita ngerasa gak nyaman, hati kita juga ingin berontak, tapi kita dipaksa untuk menahan emosi, disuruh bersyukur dan bersabar. Tapi kenyataannya memang hidup itu seperti itu. Apalagi menjadi dewasa, itu rasanya kayak berat ya. Beda cerita kalau ketika kita masih jadi anak, semuanya diatur sama orang tua. Kadang kita juga berontak, tapi kita gak ngerasa bahwa itu yang terbaik buat kita. Tapi ketika kita sudah dewasa, gak ada yang ngaturin hidup kita atur sendiri. Kita harus cari uang sendiri dan semuanya lah urusan. Setelah kita menikah, wah itu masalahnya bertambah dan bertambah. Menikah itu bukan tentang bahagia, berbagi, atau bersenang-senang aja, tapi juga banyak banget kompleks. Kompleks yang aku maksud di sini mencakup banyak hal, entah itu hati, ego, gengsi, masalah, keuangan, keluarga pasangan, apapun itu semuanya kita harus bagi dua. Dulu kita masih sendiri-sendiri, jadi kita bisa atur hidup kita, pegang uang, bisa belanja, bisa bersenang-senang, main, atau melakukan hal yang kita inginkan. Tapi ketika kita menikah, kita harus sharing, berbagi, bercerita sebelum kita melakukan sesuatu, karena kan semua harus restu ya. Jadi kalau kita ingin membeli sesuatu, kita harus tanya ke suami. Bahkan suami juga begitu, ketika dia ingin sesuatu, dia harus juga bertanya dan bercerita, karena si istri juga mempunyai hak di dalam rumah tangga. Dari banyak hal tadi, kayaknya yang perlu aku bahas itu tentang keuangan aja. Karena kalau tentang hal pribadi kayaknya gak sopan juga ya. Urusan keluarga atau urusan lain-lain gitu kayaknya gak prioritas. Jadi kita utamakan untuk bahas keuangan. Di sini untuk mengatur keuangan rumah tangga itu penting banget buat para ibu-ibu yang mungkin dikasih kepercayaan untuk mengatur uang bulanan atau uang gaji Pak suami. Di sini kita bisa atur dengan cara buat catatan keuangan. Seperti yang aku lakukan biasanya, yaitu budgeting. Setiap bulannya kita tulis gaji Pak suami berapa, pengeluaran untuk apa aja setiap bulannya, bahkan untuk keperluan belanja juga kita catat, supaya ketika kita belanja kita nggak over budget. Kita tahu budget yang kita punya berapa, yaitu yang kita pakai seperlunya, secukupnya, nggak boleh lebih, dan kalau bisa sih harus dikurang-kurangin. Tapi kalau untuk kebutuhan semua itu harus diutamakan ya, jangan sampai kurang. Lanjut buat yang kedua, bawa uang secukupnya. Ketika kita belanja, ketika kita melakukan aktivitas apapun yang berhubungan dengan uang, lebih baik kita pakai uang cash, dan itu secukupnya aja yang kita bawa biar gak berlebihan. Karena kalian pasti tahu ya, kalau uang dimanapun ada tergeletak atau bahkan tidak ada tujuannya, pasti akan terpakai. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu buat tabungan mendesak seperti dana darurat. Itu penting banget sih, karena kan kita nggak tahu ya
apa yang akan terjadi ke depannya. Misalnya nih dapat undangan dari teman menikah, atau bahkan ketika tetangga kita meninggal, atau ada acara apapun yang terjadi dengan mendadak, kita kan pasti juga bingung pakai uang yang mana kalau kita nggak ada pegangan. Nah, di sini kita masih punya tabungan mendesak seperti dana darurat tadi. Lumayan kan buat jaga-jaga supaya tabungan kita yang lain yang sudah ada tujuannya tidak terganggu. Lanjut lagi, entah ini yang keberapa karena keasikan ngomong, yaitu investasi. Kalau untuk aku sekarang investasinya fokus ke emas karena itu yang menurutku paling mudah. Aku tuh susah banget kalau belajar investasi yang pakai aplikasi. Dulu pernah sih pakai Bibit, tapi aku ngerasa kayak susah ya untuk belajarnya, atau memang aku yang gak nyantol ini otaknya. Kalau kalian gimana? Investasi apa? Kalau aku sih untuk sekarang masih aman dan nyaman dengan investasi emas. Entah itu perhiasan atau emas batangan yang 24 karat. Aku biasanya juga dapat titipan untuk beli di butik Antam. Terus biasanya aku juga pernah beli online, beli di temen, seller, kayak gitu-gitu udah pernah aku coba sih. Terus di toko emas juga sudah pernah. Jadi aku udah ngerasain nih beli di berbagai tempat. Tapi kalau menurut aku lebih enak sih emas batangan ya kalau untuk investasi. Tapi ini untuk jangka panjang. Jadi ketika kita beli jangan berpikir untuk dijual, karena minimal penjualan itu sekitar 5 tahun sampai 10 tahun kalau kita ingin mendapatkan keuntungannya. Investasi itu juga membantu kita dalam menjaga nilai uang kita loh dari inflasi. Yuk semangat investasinya dengan cara atau dalam bentuk apapun. Kita harus tetap lakukan karena ini penting untuk masa depan kita, untuk memperbaiki finansial kita, dan untuk masa depan anak cucu kita mungkin. Oke, masih lanjut ya karena pembahasannya belum selesai. Dan ini juga belum yang terakhir. Masih ada bahan-bahan selanjutnya. Buat yang sekarang itu bahagiakan orang sekitar dan bersedekah. Ini termasuk investasi jalur langit ya. Mungkin dengan ini bisa membantu kita dengan doa-doa mereka ketika kita bersedekah atau ketika kita membahagiakan orang lain. Kita bisa terbantu ketika kita jualan, masih ada yang beli. Ketika kita melakukan hal-hal yang sulit, masih ada yang mau membantu. Itu juga termasuk investasi loh kalau kita bersedekah. Dan kayaknya ini pembahasan yang terakhir deh, karena udah panjang juga ya aku ngomongnya. Buat yang terakhir yaitu cari uang tambahan. Kalau untuk sementara ini aku jualan pempek, aku jualan tahu wali, jualan burger, itu semua termasuk untuk mencari uang tambahan. Entah itu untuk jajan atau untuk kebutuhan lainnya, tapi puji Tuhan itu bisa ngebantu keuangan rumah tangga. Jadi buat kalian jangan gengsi untuk mencari uang tambahan, entah itu dengan jualan atau dengan pekerjaan lainnya. Kalau memang itu masih halal, ya berarti masih aman. Gak usah gengsi, karena kalau gengsi nanti kalian jatuh sendiri loh. Kalian yang susah sendiri dan repot sendiri. Kalau akunya sih, aku ngerasa belum jadi apa-apa dan bukan orang berada juga. Jadi aku harus tetap semangat buat cari uang tambahan, karena gak enak kan kalau minta ke suami terus. Tapi untuk sementara ini aku gak jualan karena memang lagi capek aja ngurus anak. Pasti kalian tahu ya, kalau punya toddler itu capek banget. Kita harus jualan terus nganter, tapi harus bawa anak panas-panasan, itu juga kasihan. Jadi sementara ini aku stop dulu jualannya dan Pak suami yang jualan pempeknya. Oke, menurutku ini udah terlalu panjang pembahasannya, dan poinnya yang bisa aku simpulkan paling penting yaitu lakukan budgeting dan tetap semangat untuk menabung. Buat kalian juga jangan lupa lakukan budgeting, kontrol keuangan. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku.
Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tetap dukung aku supaya aku semangat lagi bikin videonya. Terima kasih banyak. Bye.